Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, di hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Di hari ini kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang hebat, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menentukan kalimat utama dalam teks lisan dan tulis dengan materi menentukan kalimat utama dalam bacaan. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita pelajari dulu tentang pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama atau pokok bahasan dalam suatu paragraf. Saya ulangi. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama atau pokok bahasan dalam suatu paragraf. Tentunya kalian masih ingat dalam pembelajaran yang lalu, minggu lalu, bahwa paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, anak-anakku yang hebat, perlu diingat bahwa pada satu paragraf terdapat satu kalimat utama. Saya ulangi, pada satu paragraf terdapat satu kalimat utama. Oh ya anak-anak, mungkin anak-anak juga menyebutnya paragraf itu dengan alinea yang ditulis agak masuk ke dalam, itu namanya awal alinea. Kemudian agar mudah dipahami, kalimat utama membutuhkan kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu satu kalimat merupakan kalimat utama, sedangkan yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kemudian yang ketiga, letak kalimat utama ada yang di awal atau ada juga yang di akhir paragraf. Saya ulangi, letak kalimat utama ada yang di awal dan ada yang di akhir paragraf. Dah, anak-anakku yang hebat, langkah-langkah untuk menentukan kalimat utama adalah: 1. Bacalah bacaan secara utuh dengan seksama. Kemudian yang kedua, pahamilah setiap kalimat yang ada pada paragraf. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ingatlah dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama. Nah, ini ada contoh yang ada dalam buku kalian di halaman 3. Saya copy kembali pada layar ini. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, ini namanya satu paragraf. Dalam satu paragraf ini terdapat beberapa kalimat. Salah satunya merupakan kalimat utama. Nah, kita perhatikan anak-anak kalimat per kalimat. Kalimat yang pertama, wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Ini isinya adalah informasi tentang wayang bambu. Yang kedua,
Kesenian ini berkembang di Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Ini tempat berkembangnya wayang bambu. Kemudian kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Ini kalimat ini merupakan informasi tentang siapa yang mengembangkan wayang bambu. Dan kalimat yang terakhir, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu, yaitu kalimat ini membahas tentang bahan dasar dari wayang bambu. Semua kalimat yang ada pada paragraf tersebut membicarakan wayang bambu, sehingga kata wayang bambu menjadi kata kunci dari semua kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Akan tetapi yang membahas tentang wayang bambu yang menjadi fokus bacaan hanyalah yang terdapat pada kalimat yang pertama, sedangkan kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, dan kalimat yang keempat hanya merupakan kalimat penjelas. Nah, anak-anak, untuk memperdalam dari pencarian kalimat utama atau menemukan kalimat utama, berikut ada contoh paragraf dan kalian cari mana kalimat utamanya. Perlu diingat lagi bahwa kalimat utama itu ada yang di awal dan ada pula yang di akhir. Perhatikan paragraf berikut. Jahe adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Rimpangnya bisa dibuat minuman yang menghangatkan tubuh. Selain itu, jahe digunakan untuk mengobati bagian tubuh yang memar. Efek hangat jahe dapat memberi rasa nyaman pada tubuh yang sakit. Dah anak-anak, tolong untuk paragraf ini hanya satu paragraf saja. Silahkan dicari mana yang menjadi kalimat utamanya. Hanya satu kalimat saja. Silahkan ditulis di buku tulismu, kemudian di foto dikirim ke WA saya. Sekian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Marilah kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.